Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MF5 pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer semester 4 yang beranggota Aisyah Umairah, Bismi Arandika, Fauzan Amanullah, Ilham Maulana, dan saya sendiri Nusul Hikam. Jadi pada presentasi ini kami akan menjelaskan tentang pengertian e-hack, daftar user, persona, dan 5 second test serta heuristic evaluation terhadap aplikasi tersebut. Jadi e-hack sendiri adalah singkatan dari Electronic Health Alert Card, yaitu kartu kewaspadaan kesehatan yang merupakan versi modern dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Sistem e-hack dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, dalam hal ini Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, untuk menjawab tantangan di era globalisasi saat ini. Jadi mereka yang akan melakukan perjalanan dalam negeri melalui laut dan udara wajib memiliki kartu kewaspadaan atau Health Alert Card atau e-hack. Nah, kartu tersebut dapat diunduh melalui aplikasi e-hack di Google Play Store ataupun Apple Store, serta dapat diakses melalui websitenya sendiri, yaitu inahc.kemkes.go.id. Adapun langkah-langkah penggunaan aplikasi e-hack tersebut, yaitu pertama, mengisi e-hack menggunakan aplikasi pada ponsel yang telah diunduh dari Google Play Store ataupun Apple Store. Setelah diunduh, lakukan setting aplikasi meliputi pemilihan bahasa, registrasi user atau pengguna baru, dan setting lokasi perangkat. Langkah selanjutnya, setelah selesai melakukan setting awal, maka akan tampil halaman utama e-hack. Untuk membuat kartu kewaspadaan kesehatan elektronik e-hack, maka pilih tombol visitor atau pengunjung sebagai status user. Selanjutnya akan muncul pilihan beberapa tombol, yaitu data profil, panik, tombol hack. Jadi pilih tombol hack untuk mengisi kartu kewaspadaan kesehatan. Setelah memilih tombol hack, selanjutnya akan muncul dua pilihan, yaitu hack Indonesia untuk membuat kartu e-hack saat berkunjung ke Indonesia dari luar negeri. Yang kedua ada hack domestik Indonesia, yaitu untuk membuat kartu e-hack saat ini bepergian antar kota di Indonesia. Kemudian isi data diri pada form registrasi yang muncul meliputi nama, usia, jenis kelamin, negara, nomor identitas, lokasi tujuan, perkiraan waktu kedatangan, kendaraan, dan sebagainya. Jika sudah, klik selanjutnya. Lalu isi form registrasi mengenai lokasi asal, dan jika sudah selesai, klik selanjutnya. Isi form mengenai gangguan kesehatan yang dialami dengan menandai checkbox yang sesuai gejala yang dirasa, dan kosongi jika tidak ada gejala. Selanjutnya klik submit. Setelah ini, Anda akan dibawa kembali ke halaman hack, dan di situ akan tampil kartu kewaspadaan kesehatan e-hack yang baru Anda buat. Jadi selanjutnya pilih hack untuk membuka menu pilihan, dan akan muncul pilihan lihat hack, yaitu untuk menampilkan informasi pada hack dan menampilkan barcode hack yang digunakan untuk ditunjukkan kepada petugas saat checkpoint pemeriksaan. Kemudian yang kedua ada pilihan hapus hack, yaitu bila ternyata ada informasi yang salah. Sekian pengertian dari aplikasi e-hack. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Terima kasih. Daftar user. User adalah orang yang sudah terdaftar atau didaftarkan di aplikasi IHCH. Daftar user yang kami dapat di Terminal Batoh ada dua, yaitu pedagang dan petugas gerbang masuk. Pedagang adalah orang yang memberikan layanan konsumsi kepada pendatang dengan menjualnya. Terdapat beberapa penjual di dalam kantin Terminal Lungbata. Masing-masing dari mereka menjual berbagai macam makanan dan minuman. Beberapa dari penjual itu membuka toko hingga 24 jam. 2. Petugas gerbang masuk. Petugas pada gerbang masuk terminal berada pada pintu masuk paling depan terminal. Pada gerbang paling depan ada dua gerbang, yang dimana dua gerbang itu yaitu gerbang masuk dan keluar. Petugas akan selalu berada pada pos. Setiap pengunjung yang masuk akan antri untuk membayar uang masuk sebagai uang retribusi untuk terminal pada petugas. Baik, selanjutnya adalah persona.
Persona merupakan sebuah dokumentasi yang berisi penjelasan tentang user yang digabungkan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketertarikan dari user tersebut, yang dimana hasil dari persona merupakan hasil dari penelitian tentang user tersebut. Di sini kami menggunakan beberapa user, antara lain yang pertama pedagang, dan yang kedua petugas gerbang masuk. Pada pedagang, dia memiliki tujuan, frustasi, dan juga dia memiliki bio atau latar belakang dari hasil penelitian. Untuk pedagang, dia bekerja dengan tujuan, bekerja dengan jujur, berharap warungnya menjadi yang terbesar di terminal, menyelesaikan yang telah dia mulai. Si pedagang tersebut frustasi akibat pertama, sering menemukan pembeli yang tidak membayar. Yang kedua, susah untuk menagih hutang-hutang orang. Yang ketiga, kurangnya waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Selanjutnya ada persona dari seorang petugas gerbang masuk. Pada user ini, petugas gerbang masuk memiliki tujuan ingin menjadi pegawai yang terkenal ramah di kalangan pengunjung dan diapresiasi tempat dia bekerja. Yang kedua, dia ingin pensiun dengan target yang sudah dia miliki, yang sudah dia rancang, yaitu memiliki rumah yang nyaman untuk keluarga dia. Pada user tersebut, dia juga memiliki prestasi antara lain dia tidak ingin namanya tercemar buruk di kalangan masyarakat. Selanjutnya kebutuhan keluarga yang terus menerus datang tak terduga, dan juga persona ini memiliki latar belakang seorang pemuda yang tidak mudah menyerah untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 second test dari tampilan aplikasi eHack Project 1. Yang pertama, tampilan halaman utama dari aplikasi eHack. 5 second testnya, apa yang terlihat? Yang pertama itu ada judul halaman utama, logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, nama instansi, alamat instansi, nomor telepon instansi, fitur ubah bahasa di pojok kanan atas. Beberapa fitur terkait kesehatan antara lain portal infeksi emerging, informasi WHO, vaksinku, paspor kesehatan, informasi peran pengguna dan kontak eHack. Lalu perkiraan halaman ini untuk apa? Yang pertama itu menampilkan profil instansi, menampilkan menu-menu utama yang terkait dari fungsi utama dari aplikasi ini. Apa yang bisa dilakukan pada halaman ini itu menawarkan informasi penting dengan menuju halaman lain melalui tombol-tombol yang disediakan. Lalu ada halaman dukungan aplikasi eHack. 5 second testnya, yang pertama, apa yang terlihat yaitu judul halaman dukungan, tombol menu halaman informasi rumah sakit, tombol menu halaman asisten, tombol menu halaman publikasi, dan tombol menu halaman bantuan. Perkiraan halaman ini untuk apa? Yaitu untuk menampilkan fitur-fitur terkait bantuan, membuat user memahami cara pemakaian aplikasi, menyediakan informasi tentang rumah sakit dan asisten. Apa yang bisa dilakukan pada halaman ini yaitu menyediakan fitur chat langsung kepada asisten, menampilkan Q&A umum terkait penggunaan aplikasi. Lalu ada tampilan dari halaman akun dari aplikasi eHack. Apa yang terlihat di sini? Yang pertama itu ada judul halaman yaitu akun, logo, email user, status user,
hack user, e-hack lama user, tombol panik, dan ada juga fitur untuk ganti bahasa. Perkiraan halaman ini untuk apa? Yaitu menampilkan informasi singkat user, menampilkan status user sebagai apa, dalam hal ini sebagai pengunjung, menyediakan hack dan e-hack lama milik user, menyediakan tombol panik untuk sewaktu-waktu user mengalami suatu kejadian yang tidak diinginkan secara mendadak dan memerlukan bantuan. Apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yaitu menampilkan foto profil user sebagai identitas, dapat menuju halaman pengaturan profil dengan mengklik bagian email atau logo. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai heuristic evaluation. Kita akan membahas tentang heuristic evaluation. Pada halaman ini, kita akan mengetahui yang melanggar Dornorman 7 desain prinsip pada gambar ini, pada halaman ini, yaitu user real world and users not like. Aspek yang bermasalah dan solusinya. Pada fitur ganti bahasa, tombol terdapat huruf kanji yang merupakan bahasa Cina. Namun, pada pilihan bahasa hanya terdapat 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Seharusnya juga terdapat pilihan bahasa Cina. Selanjutnya, pada halaman dukungan, kita akan mengetahui yang melanggar Dornorman 7 prinsip, yaitu use real world and users not like. Aspek apa saja yang bermasalah dan solusinya, yaitu pada user real world and users not like. Masalahnya pada fitur ganti bahasa, tombolnya terdapat huruf kanji yang merupakan bahasa Cina. Namun, pada pilihan bahasa hanya terdapat 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Seharusnya juga terdapat pilihan bahasa Cina. Logo tombol asisten tidak sesuai dengan yang seharusnya. Logo berbentuk orang yang sedang membantu atau lebih berkaitan dengan tema asisten itu sendiri. Logo tombol publikasi tidak sesuai. Seharusnya logonya berbentuk bumi seperti tema publikasi pada umumnya, bukannya logo statistik. Pada yang melanggar yang kedua, pada hukum simplify text structure. Aspek yang bermasalah dan solusinya, pada menu rumah sakit seharusnya warna logo tersebut berwarna merah, sesuai dengan logo rumah sakit pada umumnya. Selanjutnya, pada halaman akun ini, heuristik ini yang mengandung pada yang melanggar user real world and users not like. Pada fitur ganti bahasa, tombolnya terdapat huruf kanji yang merupakan bahasa Cina. Namun, pada pilihan bahasa hanya terdapat 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Seharusnya juga terdapat pilihan bahasa Cina. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.